Halo Bapak Ibu, nama saya Ferdinand. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa isyarat di dunia. Menurut informasi, bahasa isyarat ditemukan pada era Plato 360 sebelum Masehi. Critilius mengatakan apabila seseorang tidak mempunyai suara atau lidah seperti orang tuli, maka isyaratnya adalah tangan, kepala, dan badan. Dan seiringnya berjalan waktu, bahasa isyarat terus berkembang pesat. Pada abad ke-16, Dr. Genimo Cardano berasal dari Italia, terus-menerus mengembangkan bahasa isyarat. Ia menyadari bahwa seorang tunarungu mampu memahami simbol-simbol dengan menyamakan apa yang mereka sering lihat. Dr. Cardano memiliki anak yang mengidap tunarungu. Dr. Cardano memiliki pemahaman tentang bahasa isyarat. Ketika ia mengajarkan anaknya, ia pun menyadari pemahaman yang dimiliki oleh putranya sama seperti anak normal lainnya. Pada waktu yang sama, seorang biarawan yang bernama Benedictine berasal dari Spanyol mulai mendidik anak-anak tunarungu yang berasal dari keluarga bangsawan, sehingga ia sukses mendidik anak-anak tunarungu dengan metode belajar yang digunakannya. Hingga saat ini, bahasa isyarat sudah banyak digunakan di setiap negara dan diakui sebagai bahasa internasional. Dan teman-teman saya akan membahas tentang penyebab tunarungu, jenis-jenis tunarungu, dan awal tunarungu secara terperinci. Di Inggris, memulai pendidikan dan pengajaran anak tunarungu dengan metode isyarat oleh John Waller dan John Walsh. Sedangkan di Belanda dirintis oleh John Aman pada tahun 1692. Lalu pada abad ke-18 muncullah seorang panden di Paris, ABB Lebe, tahun 1712 sampai 789 dengan nama lengkapnya Abbé Charles Michael de Lepe. Dia adalah orang yang pertama membuka sekolah tuli pada tahun 1775 dengan mengajarkan bahasa isyarat yang mencoba semua pengertian isyarat yang sederhana dengan menggunakan gambar. Nah, dari gambar itulah maka timbul abjad jari yang mula-mulanya menggunakan dua tangan, kemudian disederhanakan menjadi abjad jadi satu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fakihudin Latif. Saya adalah mahasiswa RPLB kelas A1. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan bahasa isyarat yang ada di Indonesia.
bahasa isyarat adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh para penyandang tunarungu atau tuli. Nah, para penyandang tunarungu atau tuli tersebut yang adalah mereka yang mengalami hambatan komunikasi verbal, baik itu ekspresif maupun reseptif. Hambatan ekspresif adalah hambatan di mana penyandang tunarungu memiliki hambatan untuk menyampaikan informasi, sedangkan hambatan reseptif adalah hambatan hambatan untuk menyampaikan, untuk menerima informasi yang diberikan oleh orang lain, hambatan reseptif. Kemudian untuk memecahkan masalah tersebut, pemerintah Indonesia memberikan bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia, yaitu Bisindo dan Sibi. Bisindo adalah bahasa isyarat yang ada di Indonesia, sedangkan Sibi adalah sistem isyarat bahasa Indonesia. Nah, walaupun yang digunakan ada dua, sebenarnya negara Indonesia itu masih sangat kaya akan bahasa, akan ragam bahasa. Tidak menutup kemungkinan setiap daerah memiliki bahasa isyarat tersendiri atau yang biasa dinamakan bahasa ibu. Nah, bahasa isyarat Indonesia atau sistem isyarat bahasa Indonesia itu menggunakan gerak-gerik tubuh atau badan, gerak tangan, dan mimik wajah, khususnya kepada bibir yang biasanya untuk melambangkan bahasa atau kosakata bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu penyandang tunarungu harus memaksimalkan indera penglihatannya. Kemudian sebenarnya bahasa isyarat Indonesia, sistem isyarat bahasa Indonesia itu adalah tatanan bahasa yang menggunakan bahasa isyarat luar negeri, ya. Kemudian ditambahkan dengan isyarat-isyarat lokal dan buatan. Nah, bahasa Sibi atau sistem isyarat bahasa Indonesia itu atau Bisindo itu sangat mudah digunakan oleh orang tua dan guru yang mendengar, tetapi masih menjadi kesulitan tersendiri bagi anak atau penyandang tunarungu atau tuli. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan kamus sistem isyarat bahasa Indonesia juga, yang dimana diharapkan untuk lebih mempermudah penyandang tunarungu untuk belajar berkomunikasi. Dengan adanya Sibi atau Bisindo diharapkan untuk mempermudah komunikasi antara penyandang tunarungu maupun dengan orang yang dapat mendengar, karena sudah diatur adanya larangan tentang larangan untuk menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi atau berekspresi atau sekolah dan berkomunikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus dari Universitas Islam Nusantara, program studi pendidikan luar biasa. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang awal terjadinya ketunarunguan. Awal terjadinya ketunarunguan terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor dalam diri anak, dan yang kedua adalah faktor dari luar diri anak. Faktor-faktor ini menyebabkan ketunarunguan
yang dominan dialami oleh anak-anak di Indonesia dan di dunia. Yang pertama, faktor dalam diri anak yang pertama adalah keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan, represif, dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Hanya perkiraan sekitar 30-60%. Faktor yang kedua adalah ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga, ibu sedang mengandung menderita keracunan darah toxemia dan hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Hal tersebut menyerang saraf dan alat-alat pendengaran, maka anak terlahir dalam keadaan tunarungu. Faktor yang kedua adalah faktor luar dari anak yang menyebabkan ketunarunguan. Poin pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahirannya. Misalnya, anak terserang herpes imlek. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula, penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat saraf pendengaran. Penyakit yang kedua adalah meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis antara lain penelitian yang dilakukan oleh Vermont pada tahun 1968 dan sebanyak 8,1%. Reis pada tahun 1973 melaporkan sebesar 4,9%. Sedangkan Traibas pada tahun 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Penyakit yang ketiga adalah otitis media. Radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah dan nanah tersebut mengumpil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Anak-anak secara berkala harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang teliti sebelum memasuki usia sekolah karena kemungkinan menderita otitis media sebagai penyebab ketunarunguan. Ketunarunguan yang disebabkan oleh otitis media adalah tunarungu tipe konduktif. Otitis media biasanya terjadi karena penyakit pernapasan yang berat sehingga menyebabkan hilangnya pendengaran. Nanah yang ada di telinga bagian tengah lebih sering menjadi penyebab hilangnya pendengaran daripada yang diturunkan oleh orang tua. Otitis media juga dapat ditimbulkan karena kondisi infeksi pernapasan atau pilek atau penyakit anak-anak seperti campak. Poin yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran baik bagian tengah maupun dalam. Demikian pemaparan awal terjadinya ketunarunguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yuni Arduyanti dari kelas FPL Banten. Di sini saya akan menjelaskan jenis gangguan pendengaran. Fungsi utama dari telinga adalah untuk menerima suara dan mengubah sinyal agar dipahami oleh otak. Maka dari itu, gangguan pendengaran atau ketulian pada anak adalah saat satu atau beberapa bagian telinga tidak berfungsi secara efektif. Gangguan pendengaran juga merujuk pada kondisi si kecil yang tidak dapat mendengar percakapan dalam pendengaran normal. Kehilangan atau gangguan pendengaran pada anak juga terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama ringan, kedua sedang, dan yang ketiga berat. Gejala gangguan pendengaran pada anak, tanda atau gejala yang ditampilkan bisa berbeda antara bayi dan anak-anak. Semakin lama anak mengalami gangguan pendengaran, maka perkembangannya pun akan ikut terganggu. Jadi, dengan mengetahui ciri-ciri atau gejala gangguan pendengaran sedari dini dapat mencegah komplikasi yang lebih berat. Di sini saya akan menjelaskan gejala atau gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak. Gejala atau tanda gangguan pendengaran yang bisa terjadi pada bayi. Yang pertama, tidak terkejut mendengar suara yang keras. Yang kedua, tidak menoleh untuk merespon ke arah sumber suara. Ini pada usia bayi lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, sulit mengucapkan kata apapun seperti papa atau mama pada usia 1 tahun. Yang keempat, tidak menoleh ketika dipanggil namanya, tetapi mengalihkan pandangan saat melihat Anda. Kemudian, gejala atau tanda gangguan pendengaran pada anak. Yang pertama, terlambat berbicara atau perkembangannya tidak sesuai dengan usia. Yang kedua, pelafalan bicara tidak jelas. Yang ketiga, tidak bisa mengikuti instruksi. Yang keempat, berbicara dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Yang kelima, sering berbicara ha atau apa ketika diajak berbicara. Yang keenam, selalu menyalakan alat elektronik dengan volume suara yang tinggi. Yang ketujuh, anak mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara Anda. Yang kedelapan, mengeluh bahwa ia hanya bisa mendengar di salah satu telinga saja. Sekarang saya akan menjelaskan jenis gangguan pendengaran pada anak. Yang pertama, konduktif. Ini adalah jenis gangguan yang terjadi ketika ada masalah dengan suara yang masuk melalui telinga luar atau tengah. Berikut adalah penyebabnya, yaitu kotoran telinga menumpuk, cairan dalam telinga, cacat lahir pada gendang atau tulang telinga, atau faktor keturunan. Gangguan pendengaran konduktif mungkin saja tidak permanen, karena penyembuhannya bisa melalui obat hingga pembedahan. Yang kedua, sensorineural. Si kecil bisa mengalami gangguan pendengaran sensorineural karena terjadi masalah pada telinga bagian dalam, terutama saraf koklea vestibular. Penyebab dari gangguan pendengaran jenis ini yaitu perkembangan abnormal dalam rahim, penyakit atau infeksi tertentu, efek pengobatan, tumor, atau terlalu sering mendengarkan suara keras. Perlu orang tua ketahui bahwa jenis gangguan pendengaran ini bersifat permanen.
tetapi kemungkinan dapat diatasi dengan alat bantu dengar. Yang ketiga, campuran. Tidak menutup kemungkinan anak mengalami jenis gangguan pendengaran yang penyebabnya adalah gangguan dari kedua jenis di atas. Ya, sekian penjelasan tentang jenis gangguan pendengaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Farah dengan NIM 4103210022 akan menjelaskan tentang klasifikasi tunarungu. Klasifikasi dan jenis-jenis tunarungu menurut Wasita mengutip dari program khusus tunarungu oleh Kemendiknas tahun 2010 bahwa tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok. Yang pertama, berdasarkan tingkat kehilangan mendengar percakapan atau berbicara. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya kehilangan pendengaran. Yang ketiga, berdasarkan saat terjadinya kehilangan pendengaran. Dan yang keempat, berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Nah, yang pertama akan saya jelaskan klasifikasi berdasarkan tingkat kehilangan mendengar percakapan atau berbicara. Yang pertama, kehilangan 15-30 desibel atau mild hearing losses atau ketunarungan ringan. Biasanya, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal atau kemampuan mendengar untuk bicara dan membedakan suara-suara atau sumber bunyi dalam taraf normal. Modalitas belajar menggunakan auditori atau alat bantu dengar. Nah, biasanya orang yang memiliki ketunarungan ringan ini masih bisa mendengar suara cakapan manusia dan membedakan suara-suara atau sumber bunyi dalam taraf normal. Nah, biasanya juga mereka ini dibantu oleh auditori atau alat bantu dengar dalam menunjang belajarnya. Mereka kehilangan pendengarannya itu masih sedikit, jadi masih bisa mendengar tanpa alat bantu dengar. Nah, yang kedua, kehilangan 31-60 desibel atau moderate hearing losses atau bisa juga dikenal dengan ketunarungan sedang. Di sini daya tangkap terhadap suara percakapan manusia hanya sebagian atau kemampuan mendengar dan kapasitas untuk bicara hampir normal. Modalitas belajar menggunakan auditori dengan bantuan visual. Jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan mendengar untuk bicaranya menjadi normal. Biasanya, orang dengan ketunarungan sedang ini masih bisa mendengar dengan jelas, juga masih bisa berbicara hampir normal. Untuk menunjang belajarnya, mereka menggunakan bantuan auditori dan visual. Kemudian jika mereka menggunakan alat bantu dengar, mereka bicaranya bisa menjadi normal. Kemudian yang ketiga, kehilangan 61-90 desibel atau self hearing losses atau ketunarungan berat, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada atau kemampuan mendengar dan kapasitas membedakan suara tidak ada. Modalitas belajar menggunakan alat bantu dengar, kemampuan mendengar dapat menjadi normal dan kapasitas membedakan suara tidak ada. Modalitas belajar menggunakan visual. Jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan mendengar dapat menjadi normal dan kapasitas membedakan suara menjadi lebih baik. Jadi, untuk ketunarungan berat ini membutuhkan alat bantu dengar untuk mendengar. Mereka akan bisa membedakan suara-suara dan mendengar suara dengan jelas. Kemudian untuk menunjang aktivitas belajarnya, mereka menggunakan visual dan menggunakan alat bantu dengar sehingga mereka akan mendengar dengan normal dan kapasitas membedakan suaranya menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, kehilangan 91-120 desibel atau profound hearing losses atau ketunarungan sangat berat, yaitu daya tangkap terhadap suara atau cakapan manusia tidak sama sekali atau kemampuan bicara dan kapasitas membedakan suara itu sudah tidak ada. Untuk modalitas belajar dengan visual, jika menggunakan alat bantu dengar, kemampuan untuk bicaranya normal, sedangkan kapasitas membedakan suaranya buruk. Jadi ketunarungan sangat berat ini mereka sama sekali tidak mendengar
Tapi jika menggunakan alat bantu dengar, mereka akan bisa mendengar, tetapi untuk membedakan suara-suara itu sangat tidak baik. Lalu yang terakhir, kehilangan lebih dari 120 desibel atau total hearing losses atau ketunarunguan total, yaitu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak sama sekali atau tidak mampu mendengar sama sekali, atau kemampuan dengan bantuan alat dengar. Bantuan modalitas belajar hanya mengandalkan pada alat bantu dengar, yaitu mereka tidak dapat mendengar apapun sama sekali, namun mereka masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar, tetapi untuk berbicara mereka akan lebih sulit. Selanjutnya yang kedua, klasifikasi berdasarkan tempat terjadinya kehilangan pendengaran. Yang pertama ada kerusakan pada bagian tengah dan luar telinga sehingga mengantarkan bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga. Itu disebut juga dengan telinga konduktif. Jadi biasanya mereka yang kehilangan pendengarannya itu karena adanya kerusakan bagian tengah dan luar telinga sehingga bunyi-bunyi dari luar telinga itu tidak bisa masuk ke dalam telinga. Jadi mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Selanjutnya, kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otak yang menyebabkan tuli sensoris. Nah, biasanya ketunarunguan ini disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otak. Jadi, saraf otak yang menghubungkan ke bagian pendengaran ini sudah tidak berfungsi. Jadi, mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Lalu, klasifikasi berdasarkan saat terjadinya kehilangan pendengaran. Yang pertama, tunarungu bawaan. Artinya, ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi di sini anak di dalam kandungan ibunya itu indera pendengarannya sudah tidak berfungsi. Jadi saat anak lahir itu anak sudah mengalami ketunarunguan. Lalu yang kedua, tunarungu setelah lahir. Artinya terjadi tunarungu setelah lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Yang pertama ada tuli prabahasa atau prelingually deaf, adalah mereka yang tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa sekitar usia 1,5 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya, tapi belum membentuk sistem lambang. Jadi di sini anak sudah mengalami ketunarunguan sebelum mereka menguasai bahasa, sebelum mereka lancar berbicara. Jadi mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat, seperti mereka melihat lemari tapi mereka tidak tahu itu adalah lemari. Mereka hanya bisa menunjuk, mengamati atau memegangnya tanpa mengetahui apa itu sebenarnya. Dan yang terakhir, tuli purna bahasa atau postlingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Jadi biasanya mereka ini sudah bisa berbicara tetapi mengalami ketunarunguan. Jadi sebelumnya mereka ini sudah mengerti apa yang mereka lihat, apa yang mereka tunjuk, apa yang mereka perhatikan, namun setelah itu mereka mengalami ketunarunguan. Sekian penjelasan tentang klasifikasi ketunarunguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosliana dari Uninus Bandung, kelas RPL Banten, akan menjelaskan materi tentang masalah dan kendala pada anak tunarungu yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar ini bisa dimungkinkan karena kurang dengar atau tidak dapat mendengar sama sekali. Masalah kognitif anak tunarungu, pada dasarnya inteligensi anak tunarungu sama dengan anak normal. Namun perkembangannya dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstrak yang dapat menghambat proses pengambilan atau pengetahuan yang lebih luas. Masalah emosi anak tunarungu, rendahnya pemahaman
seorang anak tunarungu terhadap bahasa lisan dan tulisan. Membuat anak akan mudah menafsirkan sesuatu dengan anggapan negatif sehingga berdampak pada tekanan emosi anak. Masalah bahasa dan bicara anak tunarungu. Terbatasnya kemampuan pendengaran, terjadi proses peniruan suara, kemudian beralih ke peniruan visual, lalu berlanjut pada perkembangan bicara dan bahasa, sehingga anak tunarungu membutuhkan pembinaan khusus sesuai dengan taraf ketunarunguannya. Masalah perilaku pada tunarungu pada dasarnya perkembangan kepribadian itu sendiri adalah tergantung dari hubungan anak dan orang tua, terutama seorang ibu, terlebih pada awal masa perkembangannya. Masalah sosial anak tunarungu seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kehilangan pendengaran akan mempengaruhi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dan orang lain di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.